Yang F. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. 6. Kajian sistematis. 7. Sifat kajian mendalam. Dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tapi dengan waktu yang terbatas. Sebagai contoh, seseorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa penduduk Jepang itu saja. Kemudian yang G, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan peristiwa pada masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Contoh, perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 45. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat, contohnya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal 20. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten, tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya, Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Keberlanjutan berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Perkembangan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa pada masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah kedudukan Jepang. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting, adapun keberlanjutan berfungsi menghubungkan periode dalam sejarah. Sebagai contoh, periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praaksara hingga masa Islam. Masa Islam adalah keberlanjutan dari masa Hindu-Buddha dan masa Hindu-Buddha adalah keberlanjutan dari masa praaksara. Mulai dikenalnya tulisan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta menandai perubahan dari masa praaksara ke masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha kemudian digantikan dengan masa Islam. Berkembangnya ajaran Islam hingga berdirinya kerajaan Islam menjadi penanda perubahan tersebut.